Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar nak ya? Baik-baik kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada pembelajaran IPS kali ini. Anak-anak, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas yaitu melanjutkan tema 5 yaitu wirausaha. Dan kita memasuki ke subtema yang ketiga yaitu belajar berwirausaha. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Baik anak ya, siap ya nak ya? Ya, ada dua hal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA terhadap Indonesia, dan yang kedua yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Baik nak ya, siap nak ya. Sekarang kita menginjak yang pertama yaitu pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA terhadap Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Jadi pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA terhadap Indonesia. Nanti kalian banyak mempelajari, dan apa yang harus kalian pelajari ya nak ya. Ini ada beberapa poin ya nak ya. Pertama yaitu MEA dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang mengganggu kegiatan perekonomian lintas negara dalam kawasan ASEAN secara signifikan ya. Jadi sekali lagi MEA itu dibentuk nak ya dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang mengganggu kegiatan perekonomian lintas negara dalam kawasan ASEAN secara signifikan. Dua, yang perlu kalian ketahui pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN-nya yaitu kedua, dalam prakteknya nak, MEA itu diimplementasikan ke dalam 4 pilar. Jadi ke dalam 4 pilar. 4 pilar itu apa saja? Nah, 1 ya, menjadikan ASEAN sebagai pusat pasar tunggal dan basis produksi internasional, single market and production region ya. Kedua yaitu mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi ya, competitive economic region. Yang ketiga yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata atau equitable economic development ya. Dan yang keempat yaitu menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global, integrated into the global economy. Ya, itu nak ya. Jadi 4 pilar ya yang diimplementasikan MEA ya nak ya. Jadi pada prakteknya MEA itu diimplementasikan ke dalam 4 pilar ya nak ya. Lanjut nak ya. Kita sekarang yang ketiga, tadi yang kedua ya nak ya. Yang ketiga yaitu MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan jasa, tetapi pasar tenaga kerja profesional juga ya nak ya, seperti dokter, pengacara, dan akuntansi. Itu nak ya. Selanjutnya yang keempat, dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di negara-negara ASEAN akan semakin terbuka. Itu nak ya, itu penting nanti untuk masa depan kalian nak ya. Ya. Terus yang harus kalian ketahui selanjutnya ya nak ya, yang kelima, terbukanya arus perdagangan itu mendorong anggota ASEAN untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa. Itu. Dan yang keenam, ini yang perlu kalian ketahui dan kalian pelajari yaitu dampak positif dan dampak negatifnya bagi Indonesia.
Baiklah, sekarang kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang dampak positifnya. Nah ya, dampak positifnya satu, otomatis dampak positifnya yaitu meningkatkan devisa negara. Ya, meningkatkan devisa negara. Dua, meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara. Jadi kapasitas ekspor produk dari dalam itu ya lokal itu ke mancanegara akan lebih meningkat. Tiga, yaitu meningkatnya kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN. Ini sudah banyak sekali ya tenaga kerja kita yang bekerja di mana? Negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang keempat yaitu mempermudah investor asing untuk menjalankan investasinya ke Indonesia. Ini sangat penting sekali ya penanaman modal. Dan yang terakhir yaitu mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan berpikir terbuka. Ini jangan sampai kalah, tujuannya jangan sampai kalah dengan Iya, pihak negara asing itu nanti ya. Itu dampak positifnya. Sekarang kita bahas yaitu dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya yaitu satu terancamnya posisi industri lokal karena hanya sedikit produk lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Jadi ini bisa mengancam posisi industri lokal ya ya. Karena apa? Karena sedikit produksi lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Nah, ini tuntutan kita agar kita jangan sampai kalah dengan produk luar negeri. Itu tantangan bagi kalian. Dua, dampak negatifnya adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini penting sekali. Jangan sampai terjadi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi eksploitasi sumber daya alam kita dikuasai oleh pihak negara-negara asing atau negara-negara ASEAN lainnya, begitu juga dengan sumber daya manusianya. Yang ketiga yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Ini perlu sekali bagi kalian semua. Kalau kalian tidak betul-betul bisa istilahnya belajar dengan baik, bisa mempunyai keterampilan yang bagus ya, terus kualitas kita di bawah dengan negara ASEAN yang lainnya, kita mesti akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya. Itu nanti ya. Itu perlu ketahui ya. Itu dampak negatif daripada MEA. Nah, sekarang itu tadi yang poin pertama yang harus kita pelajari. Sekarang kita menginjak poin yang kedua yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, sekali lagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, Iya, untuk mempersiapkan tenaga yang profesional. Ya toh, pemerintah sudah ancang-ancang. Jadi untuk mempersiapkan tenaga yang profesional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya ya, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah agar tenaga kerjanya kita tidak kalah saing dengan dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperlakukan wajib belajar 12 tahun. Ini sebetulnya sudah dicanangkan lama ya, wajib belajar 12 tahun. Jadi sampai sampai tingkat SMP. Nanti bertambah tahun nanti mungkin sampai tingkat SMA. Wajib belajarnya. 2. Meningkatkan kualitas para pengajar dengan memberikan sertifikasi. Ini perlu ya seorang guru, seorang pendidik harus bisa meningkatkan kualitas mengajarnya ya. Tuh. 3. Yaitu menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kualitas sesuai dengan syarat-syarat kerja. Jadi sudah disiapkan kurikulum pendidikan, satuan pendidikan oleh pemerintah agar nanti
kalian lulus itu dapat apa nak ya? Iya, dapat memenuhi syarat untuk bekerja ya sesuai dengan bidang keahlian kalian ya nak ya. Juga mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti BLK, PKK dan Karang Taruna. Ya, ini yang untuk BLK itu Balai Latihan Kerja itu penting sekali nak ya. Itu keterampilannya sangat bagus sekali. Misalkan kamu lulus dari STM belum bisa melanjutkan belum dapat mendapatkan pekerjaan, kamu terjun dulu aja di BLK Balai Latihan Kerja, dididik. Dan ini suatu perusahaan itu biasanya akan mengambil tenaga kerjanya yaitu melalui apa? Iya, BLK. Tuh. Salah satunya untuk lembaga masyarakatnya yaitu dibentuknya PKK. PKK itu suatu wadah kegiatan yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia terutama untuk ibu-ibu. Jadi di situ ibu-ibu itu diberi bekal pendidikan, misalnya kalau di lingkungannya Bu Deni ada membatik, ada kerajinan wirausaha pembuatan tempe, pembuatan bluder, ya kue tradisional itu, dan pemerintah banyak sekali menggelontorkan apa dana kepada usaha-usaha kecil UKM itu nak ya. Nah, terus Karang Taruna, wadah Karang Taruna itu juga merupakan wadah di mana kalian harus bisa belajar bersosialisasi dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi nanti seandainya kamu terjun ke masyarakat, kamu tidak akan canggung lagi karena kamu sudah terbiasa untuk berorganisasi yaitu melalui wadah Karang Taruna ya nak ya. Yaitu terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemberian gizi kualitas kesehatan. Ini perlu nak, gizi ini pengaruh sekali dengan daya pikir kalian ya. Kalau gizinya baik, insya Allah tumbuh kembang kita juga akan menjadi apa? Iya, baik, menjadi generasi yang baik ya, jauh dari penyakit, jauh dari kebodohan ya nak, karena terpenuhnya gizi ya nak ya dan kesehatan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan yang tidak memungut biaya sehingga dapat yang tidak memberatkan pesertanya. Misalnya mengadakan pelatihan komputer gratis di setiap kota atau kabupaten. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusianya, pemerintah itu mengadakan pelatihan gratis. Ya, kalau kamu khusus di suatu tempat, kamu otomatis akan bayar dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ini kalau pemerintah mengadakan istilahnya pelatihan itu biasanya gratis, tujuannya biar anggota masyarakat atau generasi muda umumnya bisa menjadi sumber daya manusia yang istilahnya yang tangguh lah, yang pintar, cerdas dan tidak kalah dengan anggota negara ASEAN lainnya. Itu nak ya upaya yang dipersiapkan untuk tenaga kerja yang lebih profesional. Sekarang pemerintah lagi menggalakkan itu ya. Bagus sekali. Anak-anak, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya. Sedikit tapi insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anak, demikian apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan walaupun sedikit itu bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian. Seperti biasanya nak ya, selanjutnya apa? Iya, kerjakan kuis di e-learning. Nah nak, insya Allah nanti untuk minggu depannya kita akan apa? Iya, penilaian harian yaitu tema 5. Iya, wirausaha tema 5. Jadi minggu depan ini nanti kalau yang misalkan e-learning, minggu depannya kita akan melaksanakan PH. Dan insya Allah nanti di akhir bulan nanti kita akan ada ulangan pas nak ya, kalian siap-siap dulu ya, persiapkan nilai pas dengan baik ya agar nanti ya kita diberi kemudahan
sama Allah, kita lancar dalam belajar dan bisa melanjutkan ke sekolah yang kita harapkan. Demikian anak-anak ya, dari sedikit dari Ibu dan pesan Ibu nak ya. Sekali lagi jangan lupa sholat, ngaji, belajar dan apa nak? Iya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya nak ya. Dan jangan lupa apa? Iya, tetap jaga kesehatan. Itu nak ya yang bisa Ibu sampaikan. Kiranya nak ya. Terima kasih ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.